Kalau nanti Bapak ada proses mini kompetisi, ya, mini kompetisi pekerjaan konstruksi, Pak ya. Langkah pertama yang Bapak perlu lakukan adalah pilih dulu. Cara memilih penyedia dalam e-purchasing itu ada dua, nego dan mini kompetisi. Sekarang kita sebut Bapak melalui mini kompetisi. Oke. Nah, tolong nanti Bapak siapkan dokumen-dokumen apa yang harus Bapak Ibu siapkan supaya nanti pada saat diaudit dokumennya lengkap. Yang pertama apa? Bapak untuk gedung ini kebutuhannya buat apa? Dokumen identifikasi kebutuhan. Gudang ini nanti dipakai buat apa? Nyimpen apa? Barang apa? Apakah barangnya berupa seragam? Apakah kendaraan operasional? Ataukah peralatan pendukung? Berarti tolong nanti Bapak buat dokumen identifikasi kebutuhan gudang itu nanti peruntukannya buat apa? Kapasitasnya berapa? Misalnya kalau kapasitasnya berapa meter kubik, daya simpannya, dan seterusnya. Tolong speknya diidentifikasi. Terus nanti gudangnya ini gudang perlu pendingin ruangan atau enggak? Nah, tinggal tergantung kepada karakteristik barang yang disimpan. Oh, barang tertentu, baru bahan-bahannya habis pakai, mungkin perlu misalnya apa namanya tuh exhaust fan, atau perlu AC, atau perlu perangkat yang lain. Nah, ini Bapak identifikasi kebutuhannya. Oke, katakanlah sudah ada nih gudang. Langkah berikutnya, Bapak sudah input ke dalam RUP. RUP-nya pekerjaan konstruksi. Terus metode pemilihannya Bapak klik e-purchasing. Jadi hulu hilirnya harus benar, Pak. Jangan Bapak sirupnya tender, sirupnya pembangunan gudang e-purchasing. Ya, oke ya. Jadi start awalnya harus benar. Yang kedua, spesifikasi teknis atau KAK. Nanti kan Bapak ada spek dari konsultan kan? Mungkin ada yang namanya DED, gambarnya. Ada yang namanya RKS-nya, rencana kerja dan syarat-syaratnya. Rencana kerja dan syarat-syarat itu berisi untuk pekerjaan itu perlu tenaga kerja berapa orang, perlu peralatan apa aja, perlu bahan dan material apa, dan seterusnya. Kemudian nanti Bapak prioritas TKDN-nya. Dari gudang itu target TKDN-nya berapa persen. Kemudian UMKM, karena ini di atas 100, Bapak harus bikin HPS. Nah, ini dokumen persiapan e-purchasing. Nanti Bapak dibantu oleh tim teknis ya, PPK dibantu oleh tim teknis. Kalau dokumennya banyak, kalau gambar itu seringkali banyak. Di-upload susah, Bapak bikin surat namanya dokumen persiapan e-purchasing, Bapak kasih link Google Drive-nya. Ya, link Google Drive-nya di dalam surat itu. Oke ya, dokumen persiapan. Selanjutnya tahap pemilihan. Nah, oke ya. Karena nanti Bapak proses mini kompetisinya ada di versi 5, berarti langkah pertama adalah Bapak bikin paket. Bikin paket dulu. Nah, bikin paket pembangunan gudang. Nanti Bapak bikin paket, pemasukannya tanggal berapa, pembukaan papan mini kompetisinya tanggal berapa. SCLKPP nomor 3 disebut proses pemasukannya itu paling cepat 3 hari kerja. Nah, setelah Bapak setelah dibuka papan mini kompetisi, langkah berikutnya Bapak, karena ini pekerjaan konstruksi, nanti Bapak pengecekan SKP, pengecekan kesesuaian spek, evaluasi harga, dan harga terbaik. Nah, ini yang perlu Bapak cek dokumen-dokumennya. Nanti setelah ada pemenang, nanti kontrak dilampiri dengan surat perjanjian, ya, ada pokok perjanjian, ada syarat umum, ada syarat khusus. Nanti ada pelaksanaan pekerjaan, harus diperiksa dan diuji. Nanti ada pemeriksaan, ada serah terima, baru penilaian kinerja. Oke, pertama. Yang pertama tadi Bapak susun spek, katakanlah udah disusun oleh konsultan perencana. Ada speknya. Ada prioritas TKDN-nya. Ya, dari gudang itu TKDN-nya berapa persen. Kemudian prioritas UMKM, ya. Nanti prioritasnya ke usaha kecil karena nilainya Bapak di bawah 15. Berikutnya, ya, referensi harga. Tapi karena kita bicara sudah berlaku Perpres 46, Bapak karena di atas 100 harus bikin HPS. Dokumen itu nanti spek, TKDN, UMKM, referensi harga atau HPS ditetapkan oleh PPK. Oke, ini udah ditetapkan oleh PPK. Nanti, ya, jangan lupa dokumen-dokumen ini harus disiapkan, harus diarsipkan.
Ya, nanti diaudit, jangan sampai Bapak diaudit nggak ada dokumen, harus lengkap dokumennya. Berikutnya apa? Berikutnya adalah Bapak buka papan mini kompetisi, Pak. Bapak buka nih papan mini kompetisi. Jadi masuk lewat akunnya PPK, PPK milih mini kompetisi, pilih mini kompetisi konstruksi. Ya, Pak ya, milih pakai. Jadi di atas tuh ada feature mini kompetisi. Tinggal diklik mini kompetisi konstruksi. Jadi di sini nanti PPK bikin bahasa awamnya bikin jadwal. Ya, bikin paket mini kompetisi sesuai dengan RUP Bapak, RUP pekerjaan apa. Ya, sesuai dengan ID paket. Kemudian nanti Bapak nentuin kapan dia masukin penawaran, kapan pembukaan penawaran atau pembukaan papan peringkat mini kompetisi. Setelah itu ada proses pemilihan calon pemenang. Kalau tender itu namanya evaluasi penawaran. Ya, jadi nanti PPK dibantu oleh tim teknis mengevaluasi penawaran. Ya. Kemudian setelah pemilihan calon pemenang sudah ada peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya, dilakukan verifikasi data kualifikasi. Apa yang dicek? NIB-nya, dicek KSWP-nya, dicek aktenya dan dicek masuk blacklist atau tidak. Yang terakhir nanti penetapan pemenang atau publikasi kompetisi. Karena kita bicara Perpres 46, nanti pemenang, ya karena nilainya di atas 200, sebelum kontrak harus buat namanya jaminan pelaksanaan. Karena di atas 200 sekarang wajib bukunya Pak, pakai jaminan pelaksanaan. Oke Pak, itu nanti proses proses mini kompetisinya. Ya nanti Bapak setelah bikin paket, pekerjaannya apa saja? Mungkin ada pekerjaan lantai, mungkin ada pekerjaan dinding, mungkin ada pekerjaan plafon, mungkin ada pekerjaan atap, dan seterusnya. Ini item-item pekerjaan nih. Ya, kadang-kadang kalau konstruksi itu banyak. Ya, konstruksi itemnya banyak. Bapak isi volumenya, Bapak isi kualifikasi usahanya, dan seterusnya. Kira-kira seperti ini. Berikutnya apa? Berikutnya adalah, ya, kalau nanti Bapak di pekerjaan konstruksi itu komponen itemnya 3. Satu komponen pekerjaannya. Mungkin tadi Bapak ada pekerjaan lantai, misalnya pekerjaan lantai, pekerjaan keramik, pekerjaan dinding, plafon, dan seterusnya. Luasannya berapa? Satuan produknya. Apakah volumenya unit atau meter persegi, dan seterusnya. Kemudian nanti ada biaya SMK 3 dan biaya mobilisasi. Nah, kalau ini sistemnya lamsam. Kalau ini satuan, Pak. Kalau yang ini nanti sistemnya lamsam. Jadi nanti Bapak ada item-item pekerjaan. Setelah penyedia ngisi, nanti sistem akan muncul sendiri, default. Sistemnya akan muncul sendiri biaya SMK 3-nya. Bapak jelaskan, pekerjaan ini risikonya rendah, sedang, atau tinggi. Perlu peralatan apa, perlu bahan dan material apa untuk perlengkapan K3-nya. Nanti di RKS Bapak jelaskan. Di RKS Bapak jelaskan, nanti penyedia ngisi total biaya SMK 3-nya itu berapa. Terus biaya mobilisasi juga sama. Nanti Bapak lihat lokasi pekerjaannya itu di mana. Kira-kira perlu peralatan apa yang perlu dimobilisasi. Ya, tergantung nanti pekerjaannya, ya, luasannya dan seterusnya. Nanti biaya mobilisasi ini default satu paket, Pak. Penyedia harus ngisi satu paket biaya mobilisasinya berapa. Makanya di RKS Bapak harus jelasin kebutuhan peralatan, kebutuhan sarana pendukung untuk membangun tersebut, biaya mobilisasi dan biaya demobnya itu perlu biaya berapa. Penyedia harus bisa memperkirakan berapa biayanya. Karena nanti di satuannya itu dihitung satu paket, Pak. Jangan main dia tembak aja, jangan. Dia harus ngitung kira-kira lokasinya di mana, perlu peralatan apa, biaya mobilisasi dan demobnya berapa. Ya, nanti Bapak jelaskan titik lokasi pembangunannya di mana. Apakah mudah diakses atau mungkin sulit dan seterusnya, ini harus disampaikan. Jadi komponen penawarannya 3 ini. Nanti mereka masukin penawaran, harga satuannya masing-masing berapa. Berikutnya apa? Nah, berikutnya tugas PPK dibantu oleh tim teknis. Ya, dibantu oleh tim teknis. Ini kalau Bapak prosesnya sekarang masih oleh PPK, dibantu oleh tim teknis. Kalau prosesnya sekarang. Tapi kalau Bapak nanti berprosesnya setelah revisi Perlem 9 keluar, karena di Perpres 46 mini kompetisi sekarang bukan oleh PPK, dialihkan ke Pokja. Ya, kalau sekarang Bapak masih oleh PPK. Tapi kalau ke depan nanti
nanti dilakukan oleh Pokja. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menentukan calon pemenang? Yang pertama, mengecek SKP. Ingat, Bapak paketnya kecil, berarti SKP-nya berapa? Maksimal 5. Masalahnya belum ada aplikasi untuk mengecek kontrak yang sudah ditangani oleh penyedia. Kelemahannya di sistem. Makanya Bapak nanti minta klarifikasi. Saran saya kepada tim teknis itu, saya minta, tolong Bapak klarifikasi, ini pemenang peringkat pertama PTA. Klarifikasi, minta surat pernyataan dari PTA. Apakah paket yang sedang berjalan, itu ada berapa paket yang sedang berjalan? Apakah lebih dari 5? Atau kurang dari 5? Nah, karena kita bicara kecil ya. Ternyata paketnya baru 3. Boleh nggak nambah 1? Boleh. Tapi kalau ternyata dia udah ada 5, Pak. Paket yang sudah dikerjakan, sudah terkontrak. Oh, kagak bisa. Berarti gugur. Ya, di SKP si PTA gugur kita sebut. Masuk ke peringkat kedua. Makanya nanti kita selalu minta self declare dari dia paket-paket apa yang sedang dia tangani, kontraknya tanggal berapa, selesai tanggal berapa. Ya. Nanti minta surat pernyataan, SKP-nya dia masih ada nggak? Karena maksimal 5 paket dikerjakan secara bersamaan. Ya, itu yang pertama. Katakanlah pengecekan SKP lulus. Masuk ke tahap kedua, pengecekan kesesuaian spek teknis. Lanjut pengecekan kewajaran harga. Ini harga yang dia tawarkan wajar apa enggak? Di bawah 80% atau enggak? Kita sebut di atas 80%. Berarti harganya wajar. Cek harganya wajar. Karena nanti begitu dibuka, sistem itu akan liatin. Oh, PTA penawarannya berapa persen dari nilai pagu. Berapa persen. Keterangan wajar atau tidak wajar. Yang terakhir, kalau Bapak nilai paketnya di atas, di bawah 1 miliar, ini berdasarkan harga terendah. Tapi kalau nilainya di atas 1 miliar, nanti berdasarkan harga evaluasi terbaik, namanya HEA, harga evaluasi akhir. Oke, ini pemilihan calon pemenang. Setelah pemilihan calon pemenang, selesai belum? Belum. Nanti PPK dibantu oleh tim teknis, ya. PPK dibantu oleh tim teknis mengecek kualifikasi calon penyedia. Ini calon pemenangnya PTA, cek PTA ada di blacklist nggak? Nggak ada, katakanlah gitu ya, berarti dia lulus. Yang kedua, cek NIB-nya sesuai apa enggak? Misalnya Bapak mensyaratkan KBLI berapa? Punya nggak perusahaan itu KBLI-nya? Punya, katakanlah lulus. Kemudian dicek KSWP-nya, status wajib pajak aktif. Yang terakhir, dicek akte pendirian perusahaannya. Ya, legal formalnya terpenuhi nggak? Kita sebut terpenuhi. Barulah nanti langkah berikutnya Bapak menetapkan pemenang. Nanti diklik publikasi pemenang. Sehingga nanti penyedia yang ikut tahu, oh ini dari hasil mini kompetisi. Ini yang menang PTA. Gitu. Dah, kalau ini langkah berikutnya Bapak berproses yang nanti kalau Bapak di atas 200, penyedia buat jaminan pelaksanaan, kontrak, sampai dengan serah terima. Kira-kira begini tahapan mini kompetisinya.